Jaga kutha sarta jaga desa monggo kampung sehat ning ati gembira. Aman rapi lan indah para warga dadi sehat lan bunga. Monggo monggo aja dilalekno kanca bangun desa kewajiban kita. Ayo kanca padha bangun desa kampung resik sehat lan jinaka. Aja lali kakung mewah putri monggo bebarengan ambangun negari. Lanang wadon aja padha lena anom tuwa manunggaling karsa. Jaga kutha sarta jaga desa monggo kampung sehat ning ati gembira. Aman rapi lan indah para warga dadi sehat lan bunga. Monggo monggo aja dilalekno kanca bangun desa kewajiban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu. Senang sekali saat ini kita ketemu dengan CEO dari usaha-usaha yang ada di sini. Kita saat ini ada di Balai Desa Pengkol, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi ya. Dan yang pasti kita kembali lagi dalam Sarasehan Sibakul. Iya. Nah ini saya mau tanya terlebih dulu nih ya. Sudah pada dengar belum Sibakul? Ada yang pernah dengar belum? Pernah baca? Ini pasti ini. Barusan. Ya, Berarti nggak tepat ya kalau kita tepat. hadir di sini ya. Makanya supaya... tujuan kita ke sini karena kita ingin memperkenalkan sebuah program yang tentunya sangat bermanfaat sekali nanti buat Bapak Ibu semua pelaku usaha. Betul. Ini persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap. Dan pasti didanai juga oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah. Semuanya untuk para pelaku UMKM. Ini semuanya adalah pemilik-pemilik calon perusahaan besar. Ya, amin. Harapannya begitu. Pokoknya ini nanti bakalan cerita juga ke kita, menceritakan bagaimana usahanya, bagaimana situasinya di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, dan nanti kita bisa tahu, nanti dari Dewan juga sudah hadir, dari pemerintah hadir, akan lebih mudah bagaimana kita akan mensupport, mendukung, dan bersinergi bersama seluruh pelaku UMKM. Betul, kira-kira butuhnya apa sih Bapak Ibu supaya nanti usahanya berkembang? Oke. Kita akan sapa terlebih dahulu ya 4 narasumber yang sudah hadir di sini dan siap nanti akan memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama di samping saya persis, beliau adalah Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Beri tepuk tangan untuk Bapak Agus Mulyono, SPMT. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Samunrawo hari ini live dari kantor beliau yang ada di kota Jogja, langsung ke Nglipar. Berapa jam Pak tadi Pak? Kalau di map 1,5. Wah. Cuma bareng dilakoni berapa? Lebih. Oke, tapi ini demi pokoknya ya. Yang penting itu lagi ngelakoni dulu Pak. Lebih. Baik, nah ini juga beliau yang ada di samping Pak Agus. Ini juga siap nanti akan mendengarkan banyak cerita dari Bapak dan Ibu. Siapa tahu nanti begitu dapat cerita ditangkap, langsung dikoordinasi dengan teman-teman. Siapa tahu nanti akan kebijakan keluar untuk memperingan Bapak dan Ibu supaya usahanya makin maju. Tepuk tangan, siapa yang nggak kenal sama Bapak Arif Setiadi SIP, anggota DPRD DIY fraksi PAN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu, Pak. Ya,
Ya, semangat sekali Pak hari ini. Ketemu Pak Arif semangatnya. Iya, nanti siap mendengarkan ya Pak. Siap. Untuk nanti dinaikkan lagi, kemudian diturunkan lagi. Nah, iya dong. Maksudnya dinaikkan budgetnya, diturunkan ke masyarakat. Itu loh Betul maksudnya sekali. ya. Oke, baik. Kemudian dan di sampingnya ini kalau ini kita yang kulon nuwun. Wah, Karena iya. kita nunut. betul. Kulon nuwun kepada Bapak Agus Sunarjo, Lurah Kalurahan Pengkol. Kulon Iya. nuwun Tepuk Bapak. tangan dulu untuk Pak Agus, Pak Lurah. Pak Lurah. Iya. Iya. Nanti Pak Lurah juga akan cerita potensi yang ada di sini karena di sini ada berapa padukuan, Pak? 10. 10 padukuan. Wah, ini luar biasa sekali. Nanti akan cerita dan kita juga menghadirkan ini pelaku usaha, seniman, pemuda desa, pemuda apa petua ini? Pemuda ya? Udah lah. Pemuda harapan keluarga yang jelas. ini seorang pelaku usaha, ini Mas Dwi Ardianto. Halo Mas Dwi. Nanti Mas Dwi akan cerita juga ini. Ini produksi apa yang unik juga dari daerah sini juga. Oke, baik. Kalau dari tampilannya beliau ini seniman banget ya? Iya, Bu. Dari tampilannya. Oh, tampilannya. Kelihatan dari celananya, bajunya, perpaduannya gitu ya. Kalau kamu kan wajahnya mikrofonis. Apa itu? Yo, karena sering MC gitu loh. Jadi mikrofonis. Saya bapak rumah tangga saja. Oke, baik. Nah, sebelum kita cari tahu informasi apa saja yang beliau-beliau bawa untuk Bapak dan Ibu, kita juga kepengen dapat informasi nih dari Bapak dan Ibu. Iya. Dari sekian banyak ini produk-produk yang dipajang ini, saya kepengen ada beberapa yang bercerita tentang produknya. Mungkin yang pertama aku mau dari kuliner dulu kali ya. Yang mana? Mbak Pia, Wingko, apa Mbak lagi? Rara. Oh iya, ada tulisannya Rara. Mbak Rara, silakan Mbak Rara diceritakan buat Monggo. kita semua yang ada di sini. Ya, karena itu ada Wingko Babat Rara, ada Mbak Pia Patuk 024. Oke. Ya. Oke, aku tahu 024-nya 2 sama 4 itu kan kayak huruf R sama A. Oh, Rara. Jadi Rara. Kamu pinter banget loh nyambung-nyambung. Yo, Rak jane ya Mbak ya. Monggo silakan Mbak Silakan Rara. Mbak Rara. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marwati atau bisa dipanggil Rara, Mbak Pia Rara. Ya. Yang pelaku usaha oleh-oleh khas Jogja. Oke, sudah berapa lama Mbak punya produksi ini? Kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Iya. Itu Berarti sudah ada pegawai gitu? Sudah sih tapi ya sedikit. Karena saya lihat ini produknya kan sudah pakai packaging yang bagus, Iya. ada desainnya, ada mereknya gitu. Ini ngomong-ngomong dulu dapat ilmunya dari mana ini Mbak? Untuk dulu itu saya pernah bekerja di Bakpia juga. Oh ya. Jadi sedikit-sedikit ada ilmu. Oh iya, terus dikembangkan menjadi usaha sendiri. Iya. Berapa karyawannya Mbak? Kurang lebih 8. 8. Iya. Luar Adik, kakak, Iya. tetangga-tetangga. Anak-anak, anaknya 6 gitu kan. Iya. Tetangga-tetangga. Oh, tetangga. Kita berani memberdayakan warga sekitar ya? Iya. Oke, sejauh ini pemasarannya sampai mana Mbak Rara? Untuk sejauh ini alhamdulillah sudah sampai luar Jawa. Ya. Pernah juga sampai luar negeri di Kemana? Di Taiwan. Oh Iya. iya. luar Terus biasa. pengirimannya bagaimana Mbak? Untuk pengirimannya itu nanti via biasanya kan ada truk yang bawa kalau untuk luar Jawa. Ekspedisi. Kalau untuk Taiwan nanti ada ininya sendiri, ownernya sendiri jadi nanti lewat ekspedisi yang itu sendiri, punya sendiri iya, gitu. iya. Iya. Tapi langsung ke usernya ya? Iya. Nggak lewat orang kedua dulu terus diekspor nggak ya? Enggak, dia punya sendiri. Gitu. Selain Wingko dan Mbak Pia ada lagi Mbak produk yang atau yang sudah dibuat atau mau dibuat? Sejauh ini kita baru ngembangin bakpianya dulu, biar luas dulu gitu. Oke baik. Untuk Ya. pemasarannya sampai dengan sekarang sudah sampai luar Jawa, sudah sampai luar negeri, Ya, sudah merasa alhamdulillah. puaskah atau ada yang kurang? Tetap masih kurang ya kalau ditanya. Kurangnya apa kurangnya? Ya, Kendalanya deh. kendalanya kalau misalnya pas liburan itu kan biasanya kurang-kurang ya. Ya. Oh ya. Iya. Oke. Berarti per hari berapa Bikinnya berapa? bikin berapa bakpia itu? Kalau kita jangkaunya 500 box per hari. 500 box per hari. Iya. Per hari. Oh ya. Tapi itu kalau pas liburan sama pesanan aja. Kalau tiap hari nggak mesti sih. Kita masih usaha supaya biar tiap hari kita tetap produksi itu. Oke baik. Ada yang ingin disampaikan pertanyaan mungkin kepada Dinas Koperasi, kepada Pak Arif. Malah bingung nih kontakon. Tak saran sih supaya gimana ya, bisa maju gitu usahanya. Oh ya. Oke baik. Terima kasih Mbak Rara, Ya. sukses terus untuk bakpianya. Iya, terima Matur nuwun. kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Rara. Pak. Jadi ya
Tadi sudah ada Mbak Rara, sekarang dari kaum Adam. Wah, kita mengundang Pak Samino. Pak Samino. Monggo Pak Samino diceritakan usahanya apa ini? Ini hari ini kental dengan nuansa Jawa ya. Tahu Iya. gitu aku tadi pakai kebaya loh. Karena ini kebetulan pas ada upacara adat Oh, dan iya, juga iya, ada iya. tadi Bapak Bupati juga hadir Rawuh di di sini. sini ya. Oke, baik. Monggo Pak Samino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya, nama saya Samino dari Geger RT 06 RW 04 Kaloran Pengkol Kapanewon Nglipar mengatakan. Ye. Saya mau cerita sedikit tentang mebel. Oh, usahanya mebel. Iya, Oke. tentang mebel industri kayu, Pak. Ya. Usahanya apa? Yang dibikin apa aja, Pak? Yang dibikin mebel saya itu ya segala kebutuhan Segala konsumen. pesanan ya, berarti pesanan tergantung pesanan. Iya bisa. Mau lemari, Tapi mau- sekarang ini masih lokal, Pak. Maksudnya baru Gunung Kidul aja? Iya masih Gunung Kidul. Belum pernah keluar dari Gunung Ya Kidul? paling ke Jogja lah. Oh, kota Oh Jogja. iya, kan cuma situ. Iya belum jauh. Oh iya. Kalau karyawannya ada, Pak? Kalau karyawan itu ada, tapi cuman 2 kadang 3 gitu, belum banyak. Oh, freelance. Jadi Iya. tergantung pesanan ya, kalau pas pesanan banyak Iya. bisa hire. Itu Iya, Mbak. tetangga-tetangga sendiri yang direkrut untuk jadi Iya, karyawan. iya. Kalau yang paling sering pesen apa, Pak? Biasanya, Pak? Kalau yang sering yang dipesan itu meja kursi, kadang almari, gitu. Kadang meja makan gitu. Bahan baku dari mana, Pak? Bahan baku dari lokal saja. Dari sini Iya. juga? Iya. Oh. Jadi terpenuhi ya bahan bakunya ya? Kalau setiap saat ada pemesan gitu? Iya, sebenarnya nggak bisa Terpenuhi? terpenuhi semuanya? semua karena terkendala oleh modal. Oh. Enggak, artinya kayunya ada di sini, semuanya ada di sini tanpa Oh, iya. harus ngambil dari luar gitu Pak? Oh iya iya, kalau bahan Lah bakunya modalnya kan bayar dulu gitu, boleh nggak, Pak? Misalnya, Pak saya mau pesen lemari, ini bayar dulu gitu. kalau gitu jarang Mas. Oh, jadi kalau udah jadi baru dibayar Pak? Iya. Wah, roto bocor ini. Berarti modal ya. Iya. Iya, ini Kalau- konsumennya kalau ini yang harus sistemnya diri. diubah itu bisa nggak? Pernah nggak Apanya? kepikiran? Sistem bayarnya Dirubah bayar gitu, Pak. separuh dulu gitu Ya. boleh nggak? Ya paling kalau DP itu cuman tanda jadi aja. Oh, biasanya kalau separuh. entek nggo jagong ya bisa. Oh, ayo wis ora Padahal sida kula. Padahal tanda jadi cuma 50.000. Oh, Oke. iya. Iya, Ya, Pak, berarti membuat produknya itu kalau ada yang pesan aja. Jadi Bapak tidak punya produk yang siap jual gitu buat nonton ya? Ya kalau iya memang gitu soalnya terkendala oleh modal tadi. Misalnya kan buat apa ya? Telenan gitu kan bisa ya? Pakai kayu. Ya bisa. Telenan gitu kan bisa didep gitu istilahnya. Ya bisa sebenarnya bisa. Oke. Tapi dilakukan juga enggak? Pernah. Belum. Jadi baru mebel aja? Iya. Artinya Oh. Bapak belum berinovasi kira-kira dari mebel ini apa ya? Sisanya kayu mau diapain gitu belum ada Belum, inovasi? belum. Wah. Saat ini Oh, berarti Bapak belum. ini keren. Pengennya dapat langsung hasil gede, Iya. tapi modalnya nggak ada. Bagus. Itu Oke. saya banget itu, Pak. Iya. Oh malah curhat. Ya, iya. Oke Bapak, Oke. ada Iya, yang Pak. ingin disampaikan mungkin Pak kepada Dinas Koperasi atau ke Pak Arief? Ya apa ya? Mungkin bisa terkabulkan untuk dari saya, pesan saya supaya usaha saya itu maju, gimana cara memajukan itu terutama modal. Oh, iya, iya. oke baik. Bapak Nun Sewu di rumah putra putrinya membantu juga untuk pemasaran boten? Boten. Sama sekali? Kalau lemarinya jadi pernah nggak difoto terus diiklankan gitu, Pak? Belum, soalnya baru lokal aja. Kan tetap diiklankan, Pak. Lah selama ini taunya kalau Bapak bikin Lemari dari lemari amben gitu siapa? Itu lewat pedagang asongan, pedagang kecil. Oh, berarti dijupuk gitu ya, Pak? Diambil Kadang oh. yang iklan itu Mereka. Orang ya. lain? Oh. Jadi saya sudah anak kedua. buahnya berarti. Anak buahnya yang saya kenal. Kurang kenal. Ini marketingnya Oh, gitu. iya. Oh ya, ya jangan-jangan yang ngider di rumah saya itu juga ngambilnya dari Iya. Bapak. Tahu gitu langsung ke Bapak ya. Langsung ke Bapak aja lebih murah malah ya. Oke baik Bapak, Oke, terima Pak kasih. Samino, matur nuwun. Matur nuwun, Ya, Bapak, makasih. tepuk tangan untuk Pak Samino. Nah, ini yang pentingnya Ya. itu.
manfaat kita hadir seperti Betul. saat ini kan nanti juga ada seperti itu nanti mungkin Pak Agus bisa menjelaskan juga Ya. nanti bagaimana manajemen keuangan, Ya, bagaimana betul. kita memanage modalnya, periklanannya dan lain sebagainya. Iya, oke. Langsung saja mungkin kita ke Pak Agus dulu dari Dinas Koperasi. Kalau ke Pak Agus yang sebelah sana, saya Pak Lurah aja lah nanti daripada Iya. bingung. Pak Agus yang Dinas Bapak- Koperasi. Dari Dinas Koperasi, Bapak Agus Mulyono sebagai Kepala Bidang Pembiayaan. Ini pas banget ya, Bapak tadi bicara soal Karena modal. tahu Ada kepala Bidang Pembiayaan. Gitu. Pembiayaan. Baik, Monggo, silakan, terima Pak. kasih Iya. Mbak Vivi, Mbak Mas Aan, Nggih. Pak Arif, Pak Agus juga, Oh. dan Mas yang dari Mas Dwi. Mas Dwi, iya. Pengusaha. Atas masukan dari yang pertama Mbak Rara dan juga Pak Samino. Samino, tadi mungkin kami mencoba. Sebenarnya saya di sini tidak akan ngomong masalah pembiayaan, tapi karena ada tadi Sedikit yang disentuh. utama itu sesuai dengan konteksnya kan sarasehan Si si bakul. bakul. Iya. Cuma ketika pertama ditanya belum ada yang tahu, Pak. Iya betul. Baru hari ini Pak. Catatannya gini aja deh. Saya datang tadi melihat potensi UMKM di Burung desa Ngelipar. Melipar. Melipar di Pengkol. Kelurahan Pengkol, Pengkol. cukup besar, cukup banyak. Iya. Nyun sewu, memang secara keragaan yang ditampilkan dan lain adanya di sini itu masih seperti ini. Nah, tadi disampingkan juga ada keinginan untuk lebih baik, lebih besar, lebih maju dan lain sebagainya. Kira-kira mau tidak untuk maju berkembang? Nah, itu dulu poin. Itu merupakan komitmen. Betul tidak? Si bakul ini menawarkan kepada ibu bapak pelaku UMKM upaya untuk bisa naik kelas. Bahasa saya seperti itu. Karena ini namanya aplikasi pembinaan ibu bapak. Jadi pertama ibu bapak memang harus mendaftarkan diri. Caranya bagaimana? Kami ada petugas yang datang dari dinas kami di depan. Ya. Ada dua itu Mas Wano sama Mbak Mas Dimas, Hikmah. Mas Dimas sama Mbak Tika. Nyun sewu, Mas Dimas sama Mbak Mbak Tika. Mbak Tika ya Mbak Tika. Nanti lebih panjang dan bisa dieksekusi langsung setelah acara ibu bapak mendaftar di sana. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan sebenarnya manfaatnya apa ketika sudah terdaftar. Ya. Satu, ibu bapak akan tercatat sebagai data awal bahwa ibu bapak mitra si bakul. Oke. Kalau sudah mitra si bakul, terkait dengan upaya-upaya naik kelas tadi, melalui tentunya mau pengen punya produk yang bagus, kemasan yang menarik, penjualan yang serba bisa diterima dan luas, kemudian termasuk fasilitasi permodalan. Nah itu semua ketika ibu bapak sudah menjadi mitra, terdaftar di sana nanti. Nanti ketika ada informasi terkait dengan diklat, pendidikan pelatihan, apapun pelatihan itu akan terinformasi ke ibu bapak. Silahkan untuk bisa mengikuti pelatihan itu. Ada kegiatan foto produk, packaging, kemasan, halal, PIRT, untuk meningkatkan kualitas produk ibu bapak ada di sana semua. Dan yang lebih penting, manfaat yang akan didapat ibu bapak, kalau selama ini ibu bapak bicaranya pemasaran hanya sekitar Gunung Kidul, Pengkol. dengan si bakul bisa lintas kabupaten, lintas provinsi, dan bahkan ekspor. Mbak Rara tadi sudah bicara ke Taiwan. Ya. tapi masih bahasa kami diaspora, titip. Titik. Ada petugas, ada orang dari Taiwan yang berasal dari sini dibawa ke sana. Mungkin diaspora yang seperti itu. Kalau melalui si bakul, ekspor ini bisa melalui kami kerjasama dengan PT POS. Betul-betul ekspor. Memang segala sesuatu butuh proses, tidak serta-merta. Diawali dengan ibu bapak mendaftar, tahu hal-hal apa yang harus dipenuhi, setelah itu mendapatkan manfaat bertahap juga.
Karena pelatihan kan juga tidak akan mungkin ketika mendaftar pertama langsung pelatihannya ekspor kan nggak mungkin. Iya, kaget nanti Pak. Iya kan? Iya. Pertama kelasnya, makanya di Yel-Yel pertama itu UKM naik kelas. Seperti anak sekolah itu kan dimulai dari SD, SMP, SMA itu kan naik kelas. SD saja kelas 1, kelas 2, 3 dan seterusnya kan gitu. Ya. Tidak ujuk-ujuk langsung SMA atau Bu? Tidak ujuk-ujuk SMA S3 pileknya. Banyakan S-nya. Sama di Sibakul ini juga naik kelas tadi. Diawali dari pendidikan pelatihan yang pertama itu namanya diklat manajemen usaha. Bagaimana membuat produk, rasanya enak. Setelah enak, bagaimana membuat produk itu tampil, lihat. Enak itu ada dua, enak secara rasa, enak dilihat tampilan. Ini bicara makanan dulu. Setelah itu senyampang dengan itu Bapak Ibu juga harus mendaftarkan aspek legal. Yang namanya pelaku usaha harus terdaftar walaupun masih usaha mikro. Tahapannya paling rendah. Sekarang ada yang namanya surat NIB, sertifikat NIB, nomor induk berusaha. Sama dengan ketika ibu bapak mau istilahnya mau naik kendaraan harus mempunyai SIM. Usaha juga seperti itu. Hari-hari ini saya tadi di awal sempat ngomong dengan Pak Lurah, pendataan secara nasional serentak, di DIY juga serentak kabupaten kota. Nanti bakalan ada petugas yang datang ke sini mendata ibu bapak untuk bisa didaftarkan. Sebenarnya mendaftar sendiri bisa dengan OSS online, pendampingan Mas Mbak yang ada di belakang juga bisa. Tapi kalaupun tidak bisa secara fisik nanti akan didata petugas yang akan datang ke sini. Perlunya itu legalitas. Usaha juga memerlukan standar. Permasalahan orang kita iso nggawe barang ora iso adol. Giliran iso adol kurang modal. Giliran dikai modal ora standar. Tahu ora standar. Onde-onde yang biasanya segini laris kayak modal jadi cili. Rasanya beda loh ngakui sendiri. Itu yang terjadi di kita Ibu Bapak. Jadi kalau sudah standar ya enaknya, kemudian keamanan pangannya dengan halal, dengan keamanan pangan MD dan lain sebagainya itu ada sertifikasinya. Nah itu semua nanti Ibu Bapak akan bisa dapatkan melalui Sibakul ketika Ibu Bapak mendaftar dan jadi anggota ataupun mitra. Nah pembiayaan sedikit saya singgung, sebenarnya saya tidak akan ngomong pembiayaan. Tapi kok ya ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan dan ungkapan. Ini lumrah, wajar, umum terjadi dimanapun Mbak. Betul Pak? Bahkan ketika kami kunjungan seperti ini pertama kali yang saya tanyakan masalahnya nopo? Mesti jawabannya modal. Ya betul. Dimanapun tidak hanya di sini. Tapi ketika saya tanya lagi, butuhnya berapa? Pinten nggih gitu ya. Bingung. Nggih mboten Pak. 20 yuta purun Pak. 10 juta mboten napa-napa. 1 juta nggih pun lah mboten napa-napa. Banyak kejadian dimanapun seperti itu. Artinya apa Ibu Bapak? Butuh modal, butuh pembiayaan, nyun sewu, tidak disertai perencanaan. Jadi perencanaannya alasan ngopo butuh modal itu belum ada. Kalau bahasa di kita itu business plan, perencanaan usaha bahasanya Pak. Nah itu juga ada petugas di tempat kami, konsultan PLUT PLUT. Pusat Layanan Usaha Terpadu. Salah satunya untuk fasilitasi permodalan ataupun pembiayaan. Untuk supaya Ibu Bapak mempunyai alasan untuk ketika mau mengajukan permodalan. Karena nyun sewu kita semua namanya orang, kadang sulit membedakan
antara kebutuhan dengan keinginan. Karepe pengen, lumrah wajar jamak orang itu pengen. Yang saya ibu-ibu juga seperti itu. Tonggone kok iso tuku iki. Sedulure iso tuku iki, elektronik dan lain. Ya. Kok kepengen ada keinginan. Kadang uang yang seharusnya untuk bayar sekolah anak pun, kalau untuk sosial wajar, di sini banyak sekali untuk sosial. Tapi kadang kepengen, keinginan dan lain sebagainya itu yang belum bisa membedakan dengan kebutuhan. Ya. Jane ngono usahanya belum bisa ataupun belum memerlukan butuh uang ataupun permodalan. Tapi karena ada tawaran, ya wis diambil. Akibatnya bukan untuk usaha, tapi untuk konsumtif tadi. Itu dia. 20 juta jadi Honda Mio. Oke, baik. Jadi HP. Iya, Ibu jadi kerincing-kerincing. Aduh, itu dia. Oke, Itu yang jagoan banyak ya. terjadi. Iya, Padahal iya. sekarang namanya pembiayaan itu tidak gratis, Iya. harus mengembalikan. Betul. Harus Giliran produktif lah. mengembalikan Iya. karena dipakai konsumtif, Iya. habis. Oke. Usahanya hilang. Karena Tapi untuk yang satu ini juga nanti akan Seperti bisa itu. konsultasi ya di dinas koperasi ya, yang Betul. Bapak katakan tadi ada plut itu tadi ya. ada plus. Jadi Oke. apapun terkait dengan usaha, Iya. perencanaan usaha, permodalan, keuangan, pemasaran, kemudian SDM produksi dan lain sebagainya, semua ada di plut. Oke. Silahkan untuk diperdalam. Baik. Saya kira itu, Bu. Oke, Mbak. baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita masih punya 2 sesi, Bapak Ibu. Sebelumnya kita pengen semangatnya Bapak Ibu. Coba kita yel-yel dulu ya. UMKM. Naik kelas UMKM. Hebat Jogja. Istimewa. Ya, kita kembali setelah jeda berikut. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Oh, oh, adil makmur sejahtera, bersama koperasi, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu dalam harmoni. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premi. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja Gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap.
Ya, kita kembali lagi dalam Sarasehan Si Bakul dan masih di lantai 2-nya Jogja. Kita ada di Pengkol Ngelipar Gunung Kidul. Oh, dan lagi dong. Saat Ya. ini kita akan kembali mendengarkan dari pengusaha-pengusaha di daerah sini. Ya. Silakan kepada Bu Wiwi. Monggo silakan Bu Wiwi. Ya, pengen tahu juga nih usahanya apa kalau tadi sudah ada mebel. Perkenalan dan juga usahanya apa, Iya, silakan diceritakan. monggo. Kenalkan, nama saya Supraptiwi, biasa dipanggil Bu Wiwi. Yeah. Pertama kali saya menggeluti anyaman bambu. Oh, ini yang di ini depan usahanya. ini. Kerajinan bambu. Awalnya dari teman, cuman dikasih unjuk berupa anyaman tok, gitu. Iya, iya. Jadi belum berupa bok-bok gitu. Iya. Bisa nggak buat seperti ini? Iya. Oh, iya. Jadi minta ukuran yang 25, 60 gitu. Lama-kelamaan kok harus pakai ukuran? Saya kan jadi penasaran, ukurannya kenapa harus pakai ukuran? Ternyata di sana itu dikemas seperti ini. Akhirnya saya kepingin juga bisa karena semua ukuran bambu kan tidak sama. Iya, iya, iya. Jadi kalau untuk yang 60 paling berapa ros gitu ya. Iya. Oh, iya. Jadi sisanya kan nggak bisa Manfaatkan. dikirim ke sana, makanya gimana caranya? Saya akhirnya belajar untuk ikut membuat yang bentuk box gitu. Oke. Belajarnya dari mana, teman juga? Iya, jadi dari temen, terus buat box jadi yang rosnya kecil itu masih bisa saya manfaatkan, tidak Iya. dibuang gitu. Karena Itu tahun berapa, Bu, belajarnya, Bu? baru selama pandemi ini. Wah, berkah pandemi. Jadi karena hikmah pandemi nih, Mas. Iya. Di rumah mau ngapain bingung, ternyata ada. Kalau bambunya dari mana, Bu? Bambu di kebun banyak sih, Oh. tapi lingkungan kan juga masih banyak bambu dari sini. Artinya bahan bakunya aman ya? Iya. Kalau dapat pesanan banyak itu aman ya bahan baku ya? Aman bahan bakunya, hanya saja pengerjaannya tidak semua orang bisa ngirat. Ngirat nih Nah, kok. ngirat Bahasa Indonesia membuat, apa bahasa Jawa? membuat tipis-tipis itu susah. Oh, Iya. Menipiskan si Iya, bambu. ditipiskan itu tidak semua orang bisa. Oh. Jadi Lah yang bisa siapa ini, Bu? Bu Wiwi. ya tadinya coba-coba dulu. Oh. Lama-lama kayak gini masuk apa belum? Saya bilang gitu. Oke. Bu Wiwi Akhirnya bisa, Bu Wiwi? bisa. Oh, iya. Tapi untuk memenuhi pesanan kan kalau masih belajar nggak bisa. Oh. Harus banyak. Akhirnya gimana caranya? Apa ada alat yang buat ngirat? Oh iya iya iya. iya. Akhirnya browsing-browsing, tapi ada juga alatnya, hanya saja hasilnya tidak seperti kalau iratan tangan. Beda ya? Iya. Lebih bagus yang manual ya? Iya, lebih halus yang manual. Terus Akhirnya saya solusinya? mencari, ada kebetulan saudara yang biasa membuat besek. Oh, Nah, besek. karena pasar besek juga nggak begitu rame, akhirnya saya tanya coba cara ngiratnya gimana. Ternyata emang lebih bagus, tapi emang harus betul-betul ahli. Oh, Kalau nggak akhirnya sih- bermitra dengan saudaranya itu sekarang? Iya. Oh, oke. Iya iya. Jadi nggak bisa sendiri. Oke, Ibu sudah berapa karyawan di rumah? Kita modelnya kelompok. Oh, Jadi kelompok. kalau ada pesanan, kelompok sini sanggup berapa box satu iya, minggu iya, begitu. Iya iya. Oke. Biasanya baik. kalau pesan tuh berapa, Bu? Berapa jumlahnya itu? Ya banyak, ada yang 600, ada tapi kan Oh, terus banyak akhirnya banget dibagi ya. kelompok-kelompok, kelompok Iya, sana iya, iya. sanggup berapa Oke. dalam satu minggu nggak? Oke, ada berapa kelompok, Bu? Khusus buat bikin kayak gini ya? Kalau untuk box, kalau di tempat saya baru saya yang buat. Oke, Tapi kalau kalau yang yang nganyam, yang ngirat Oh, ada. sudah banyak. Oke, baik. Ini memberdayakan juga nih warga Iya. sekitar. Baik, Ibu, ada yang ingin disampaikan, Bu, terkait dengan perkembangan usaha ke depannya, kepengennya seperti apa? Ya kepinginnya senang sekali bisa bergabung dengan si Bakul. Oh, Jadi iya. tahu kita nanti mau memasarkan kemana. Selama ini kan kita tahu dari kelompok yang lain dia butuh pesan segini. Iya. Terus kita ikut mengerjakan begitu. Oke, Jadi, jadi- mungkin dengan si Bakul nanti kita Habis ini bisa daftar ikut ya, di Bu? promo. Daftar ya, Bu Siap. ya? Oke, produknya udah ada, tinggal difoto, nanti tinggal didaftarin Siap. aja. HP-nya ada? Ada Oke, KTP bawa? bawa. siap. Emailnya inget passwordnya? Ingat. Wah, Alhamdulillah. siap berarti. Ya ingat dong, Ibu kan tadi sudah katakan, browsing. Browsing. Oh, Ibu nih kepo juga loh orangnya browsing. Oke, Oke. baik. Matur nuwun Bu Wiwi. Ya, Terima sami-sami. kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Wiwi. Ya. Ini beragam ya. Tadi kuliner sudah, dari apa namanya mebel sudah, ini kerajinan. Satu lagi saya mau satu lagi. Pak Yang Pur. berbeda. Pak Pur, monggo Pak Pur. Monggo, Pak Pur. Silakan Pak Pur.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Purwanto. Di sini saya mewakili rekan-rekan. Sebetulnya sablon tidak hanya satu orang saya. Jadi Oh, ada sablon, usahanya sablon? Ya, usahanya sablon. Terus ada teman lagi, cuman mewakilkan ngomong ke saya. Oh, gitu. iya. Oke, JJ. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat dari Dinas Koperasi, terus Pak Diwan, Pak Lurah, dan Mas Dwi. semua penyelenggara sehingga acara ini bisa terselenggara. Sejarah singkatnya ya, itu saya mulai 2015 dan belajar dari nol. Teknik sablon saya dari nol dan dari YouTube, istilahnya sarjana YouTube gitu Pak. Oh iya, Terus iya. SY ya Pak? SY betul. Terus kemudian ini saya udah bisa nyablon tapi gimana cara jual? Waktu itu masih tren OLX. Oh iya, OLX. iya. OLX saya pasang di situ. Ada customer pertama tuh orang Karawang, saya ingat. Malah luar Gunung Kidul ya? Namanya Mbak Mia, saya ingat banget itu. Oh, pertama kali. iya, Itu iya. saya senangnya luar biasa. Terus kemudian berjalannya waktu, OLX agak turun ya. Iya. Terus naik namanya Instagram. Instagram saya coba posting-posting di situ, alhamdulillah. Sampai yang transaksi lumayan-lumayan saya rezekinya di situ gitu Pak Diwan. Nah, cuman gini, ada naik, ada turun. Iya, ini dia. Nah, pandemi ini buat saya lumayan terasa efeknya gitu Pak. Iya. Lumayan naik apa lumayan turun? Lumayan turun. Turun. Jadi saya kan mayoritas yang saya supply itu kan kayak toko-toko atau yang di istilahnya penjualan-penjualan gitu. Karena pandemi mungkin penjualannya turun sehingga saya juga ikut turun pesanan. Waduh ini gimana ini? Akhirnya ya mungkin beberapa pelajaran yang jelas waktu itu kelemahan saya tidak update dan tidak belajar. Jadi sebenarnya saya itu manajemen masih kurang. Terus pengelolaan SDM, produksi apa segala macam masih kurang. Terus pemasaran juga saya istilah kata cuman apa ya kayak dapat konsumen itu hadiah Pak. Oh, nggak nyari? Nggak nyari, Oh, saya nyamar cuma modal upload di Instagram, tahu-tahu wah bisa gini, bisa. Jumlah segini oke. Tak hitung wah gede juga ini. Oke. Gitu, istilahnya gitu. Ini sekilas gitu. saya tanya Mas, ini kan yang dibikin apakah seperti ini produk-produk Marvel dan lain sebagainya gini atau? Jadi gini, ini awalnya pandemi, jadi awalnya saya cuman nyablon di media kertas untuk paper bag yang di atas itu Pak, jadi shopping bag segala macam. Kemudian pandemi agak sepi, saya cari kesibukan, saya lari ke plastik buat sablon plastiknya itu. Dan bercita-cita jadi pengen punya produk sendiri. Nah makanya coba-coba yang sablon itu. Yang kaos itu alhamdulillah ya maksudnya udah ada teman-teman yang ngajarin makanya saya cenderung ke situ. Istilahnya pengen kan punya produk. Sebenarnya bisa ini di kolaborasi sama UMKM yang ada di sini. Iya, betul. Masnya ya untuk rezeki saka nyablon, ibu-ibu ya naik kelasnya untuk jadi produknya bisa di. Amin, siap pokoknya. Apakah bagus. sudah dilakukan yang seperti itu misalnya Bermitra dengan teman kacang yang lain. bawang meng biasa terus plastik. Karena kan saya lihat plastik bisa, paper bisa, kain kaos bisa. Bisa. Yang penting regane masuk saya siap. Ayo Gitu, Pak Pak. Pul. Pak Pur nggak coba ke Pak Arief, siapa tahu 2024 nanti Pak Arief. Siap, nanti pokoknya nek Kan banyak sayang akan- sama kita akan pesan sablon nanti Pak. Oke, Pak Arif. Ada yang mau disampaikan? Monggo silakan. Saya rasa si Bakul sekelumit dari Pak Langsung tertarik. Bagus ya. itu udah cukup menjawab semua pertanyaan saya. Wah, Tinggal nanti masuk. istilahnya apa jenenge? Intensnya kita berinteraksi dan istilahnya niatan saya mudah-mudahan selalu konsisten di situ. Oke, siap. Jadi makin sempurna Terima kasih gitu. Pak Pur. Tepuk tangan Terima untuk kasih Pak Pur. Ya, tapi sudah go digital ya teman-teman yang Iya. bertanya barusan ya. Salam gesut pokoknya Pak Pur. Karena ini cah gesut. Iya, orang Ini sablon sebelumnya soalnya. kita mau ke Pak Lurah ini. Iya, Pak Lurah. Ini kan kita lihat nih macam-macam ya usahanya Iya, itu betul. unik-unik juga ya. Potensi di sini apa saja Pak ini usaha-usaha? Selain yang sudah disampaikan sama Ada teman-teman. 10 padukuan Iya, juga ini betul. luar biasa. Terima kasih waktunya. Di Kelurahan Pengkol ini ada 10 padukuan, 10 dusun. Iya. Rata-rata masing-masing dusun punya potensi untuk UMKM-nya. Oke. Nah kebetulan ini pas rombongan dari Sibakul datang ke Kelurahan Pengkol,
kebetulan sini pas acara bersih Desa. Bersih kelurahan. kelurahan. Makanya kita pajang semua. Ya. Mungkin sampean kaget tadi Kaget, kesini. Iya, rame kok banget. sambutannya meriah. Betul. Gitu. Jarang-jarang si bakul seperti ini ya. bakul seperti ini. Ini ada beberapa macam. Dari Dokloso mungkin ada apemnya. Apem. Ya, cuman berbeda. Karena yang di pasaran itu rata-rata zaman dulu apem itu cuman kecil. Kalau dari Dokloso bisa besar. Oh, apem yang besar. Iya, ada yang besar. Khas dari sini. Ya, dari sana. Terus dari Dusun Gelombong ada jahe instan. Jahe instan. Jahe Oh, itu instan. jahe instan ada di sana Oke. tuh produknya. Ada juga madu lanceng. Madu lanceng. Betul. Dari Gagan mungkin ada keripik pisang. Keripik pisang. Nah, kalau pas musim lebaran apa tahun baru kualan. Malah Karena apa, Pak? Banyak yang pulang, perantau. Oh iya, iya, banyak iya, yang iya. pula juga ya. Iya. Untuk geger itu tadi bakpia, Bakpia. termasuk kerajinan tangan, Ya. terus gebang, Mas Pur tadi, Ya. Oh ya, sabonase. betul. Bengkol Mbak Wiwi yang bikin ini, Anyaman termasuk bambu. ya termasuk ukiran yang di sana itu Ukiran wayang ini, Pak. ya wayang sama itu anu Apa, Pak? apa itu bikinan sendiri, Oh iya. bukan beli terus dipajang bukan. Oke. Dari Wungurjo ada juga jahe sama madu. Sablon juga ada. Sablonnya. Nah, sablon gabungan tuh. Iya, Ada iya, beberapa kelompok ya teman-teman. soalnya, Pak, ya? Betul. Terus Bonjero lagi merintis batik, Oh, iya, iya, iya. belum lama. Geger tadi, bakpia tadi, Karangsari, Mas Dwi. Ya, Mas Dwi, pengrajin. Sebenarnya Karangsari itu banyak produknya malah. Pagutan ada bayek, terus Karangsari itu ada yang bikin bros, ada yang bikin topeng, Iya. ada. Berarti itu sudah makanan. sentra gitu ya, Pak? Misalnya nanti yang lihat acara ini, Iya. saya pengen nyari datang. bros gitu, bisa langsung ke sini gitu, bisa ditemui Nah, pengrajinnya sementara langsung. gini, karena saya juga baru, kebetulan ini juga pencetus-pencetus dari kawan-kawan. Kepiye carane nek iki kita kita kumpulkan, Oke. kita wadai. Iya. Kita wadai, kita ikut memasarkan dengan cara memakai produk-produk lokal. Iya. Contohnya rapat-rapat kita pakai makanan-makanan lokal. Oh iya. Terus mungkin dari situ mungkin akan berkembang. Sementara baru itu. Kalau untuk yang media belum. Belum ya. Nah, Baru berarti kan mulai. nanti bisa bermitra dengan Betul. Sibakul, Ya. nanti iya. pemerintah kelurahan dan juga Sibakul bisa berkolaborasi. Terima ini, Pak. kasih si Bakul turun ke pelosok. Iya, iya, iya. Memang harus begitu Mudah-mudahan supaya ya. paham semuanya. Mudah-mudahan harapan ke depan si Bakul bisa memfasilitasi kawan-kawan pengusaha dari Ya. Bengkol untuk lebih maju. Betul, Oke, tujuannya baik. memang seperti itu. Mungkin besok di sini ada kayak workshopnya gitu, Pak, buat mendisplay semua. Ya, galeri. Gitu. Galeri lah ya. Ya, harapan saya juga Gitu ya? istilahnya dari dinas mungkin ada terobosan, jangan cuma sekali ini saja datang ke Oh, Bengkol. Oh, kalau saya seneng-seneng Kan gitu. aja, Pak. Bagaimana Pak Agus? Siap. Kameramen yang bareng di sini. Iya gitu ya. Oke. Maksudnya jangan sampai berhenti di sini. Oh, Iya, iya, iya. Ada tindak lanjutnya. Oke, baik. Nun sewu Pak Agus Iya. mungkin Tapi besok ngeliriknya jangan- bisa dijadwalkan ulang untuk ke Ada lagi Bengkol, ya? monggo. Oh. Kan gitu kan. Iya, tapi ngeliriknya jangan ke Pak Agus aja. Iya. Karena Pak Arif juga ada Kalau fungsinya, ada kebetulan perannya di situ beliau. Pak Arif itu tetangga Oh. dan sama warga masyarakat Bengkol siapa yang nggak kenal Pak Arif? Iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Ibaratnya tinggal nangis wis kayak kan gitu ya. Tinggal nangis Pak Arif wis menengok tak kayak kan gitu. Ya, monggo Pak Arif. Pak Arif langsung saja ditanggapi, monggo Pak Arif, bagaimana Dukungan dukungannya? Dewan dan Betul. juga sebagai tonggone Pak Lurah juga. Ini apa ini Repot, Pak Pak. yang mau disampaikan? Pinter Pak Lurah nih, ngerayu. Mas Saad, Mbak Mbak Vira, Vira, Mbak. Iya. Pak Agus, Pak Lurah, Mas Dwi ya, Ibu Bapak sekalian. Saya berusaha nyantai omongnya, Ya. mudah-mudahan. Yang pertama ini, Sarasian Sibakul ini penting nopo mboten?
Pak Lurah njaluk isih ana kelanjutane. Nek njing wonten kelanjutan baik sarasean ataupun pembinaan, kinten-kinten do isih semangat napa mboten? Alhamdulillah. Sadurunge niki dereng ngerti Sibakul, leres? Mula sarasean Sibakul niki program kegiatan dari Pak Agus beserta jajarannya dari Dinas Koperasi dan UMKM nunjuk kula Pak Arif lokasinya ngendi sing kira-kira potensi UKM-nya baik, bervariasi, potensinya bagus, tetapi kemudian perlu pembinaan. Bentuknya sarasean Sibakul niki. Nah, kula gandeng didhawuhi Pak Agus, sarasean Sibakul niki saya tunjuk di Kelurahan Pengkol. Hanya 60 ya Pak ya? Iya. 60 program dalam 60 tahun titik ini. ya? 60 titik. Salah satunya ada di Pengkol. Kita syukuri, alhamdulillah. Jadi sejarahnya begitu kenapa kita hadir di sini ya Pak? Nomor kali Iya. Sibakul ini pun diterangke Pak Agus. Nah, ini adalah digital metode Ya. pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Jadi niki memang harus digital sing niki. Sana sekali plut niku wau. Pusat Layanan Usaha Terpadu niku iso apa istilahnya niku tatap muka fisik. Iya, Nah fisik. niki memang harus digital. Ya. Penggunaan teknologi. Ya. Pertanyaannya niki ibu-ibu sing bapak sing rawuh sing ra duwe HP ngacung. Wo, telu ora arep tak tukokke. Tuku dhewe. Ning nek pengen usahane maju, putrane napa pripun mengke fasilitasinya nggih termasuk salah satunya adalah HP. Handphone. Sing tiga sing ra duwe, sing duwe ngacung. Sing duwe ngacung. Aja-aja ana sing ra ngacung mergo ra duwe driji. Terus niki pun alhamdulillah, artinya fasilitas HP niku saya kira tidak ada soal ini. Yang ketiga nggih, sarasean Sibakul niki, sistem Sibakul niki niku merupakan inovasi layanan publik yang sudah diciptakan dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM DIY. Niku wis dibiji, Pak. Sing melu lomba 1.600 layanan publik inovasi daerah. Ternyata Sibakul niki mlebu 45 besar se-Indonesia. Pertanyaannya, lah ora warga Pengkol iki seneng Sibakul iki berarti hebat. Nek ngoten niku tertarik mboten jenengan melu niki? Nek Bu Wiwi genah niki wau pun janji arep langsung daftar. Oleh karenanya Ibu Bapak saya di sini mendorong itu. Hal-hal terkait aspirasi yang lain-lain tindak lanjut ini kita komunikasikan bersama. Kita koordinasikan bersama. Tindak lanjutin nopo iso saking Dinas Koperasi UKM. Terus mengke iso saking Dinas Perindustrian Perdagangan. Mergo niki wonten kaitane. Misalnya jenengan pengen pemasaran teng Dinas Perindustrian Perdagangan niku wonten ngeten brandingnya jenengan Bakpia Pathuk 024. Nggih, Mbak Rara nggih. Nek niku pun ngangkat alhamdulillah. Tapi kalau niku dereng ngangkat iso co-branding. Nempel branding sing luweh terkenal. Ngoten niku. Niku istilahnya co-branding. Ada di Dinas Perindustrian Perdagangan. Terus wonten mengke teng Dinas Tenaga Kerja. Umpama jenengan pengen pelatihan-pelatihan misale napa niki industri mebelnya. Misalnya ingin sablon, ada kelompok-kelompok harus kita kembangkan mungkin berkaitan dengan urusan ketenaga kerjaan. Niki mungkin kolaborasi, koordinasi di antara beberapa dinas tersebut. Terus manfaatnya niki Bu, kula mendorong betul ini untuk mendapat jenengan mendapat fasilitasi dari Sibakul dengan syarat menjadi anggota. Niki pun paham to niki nek silaturahmine kuat, insya Allah silaturahmi niku datangke napa? Rezeki. Dawa umure. Ngoten nggih. Jadi niki ora ana rugine blas melu
si bakul. Bakul. Walaupun baru kenal. Teng riku nggih sing diterangke Pak Agus kula nambahi. Wonten fasilitasi market hub. Market hub niku jenengan diewangi jejaring pemasaran. Terus mengke wonten saking dana keistimewaan DIY niku jenengan free ongkir. Nek melalui online menika. Free ongkir. Sakniki kira-kira tekan 2 miliar kira-kira lah. Dana es ngeragati jenengan. Dodol ming payek, terus jual online, terus regane ming 10.000, jenengan netapke ongkos kirime 5.000 misalnya. Payu mboten niku kira-kira. Mboten payu. Nek jenengan melu si bakul, ongkos kirime mengke gratis. Tepuk tangan untuk si bakul. Ya. Selain niku wonten konsultasi, pelatihan, pembiayaan dan seterusnya. Nih sing menarik niki. Sing menarik nggih. Fasilitasi dari si bakul niku salah satunya akses pemasaran PBJ. PBJ niku napa? Pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa khususnya di Pemda DIY. Mengke wonten melih pengadaan barang jasa Pemda Kabupaten. Terus mungkin wonten institusi lembaga lainnya, kecamatan, wonten desa. Saya memberi apresiasi untuk Desa Pengkol yang telah merintis PBJ atau melaksanakan, walaupun belum optimal begitu, karena ini juga baru, bahwa kegiatan-kegiatan di pemerintah Desa Pengkol, nek ono rapat seneke warga. Pengadaannya dari UKM yang ada di Pengkol. Ini berarti memberdayakan produk lokal. Ya. Nah, fasilitasi yang lebih, Bu, niku fasilitasi pemasaran PBJ yang digagas oleh Pak Agus dan teman-teman. Nek teng Desa Pengkol mungkin mengke unine jutaan. Nek teng APBD provinsi nopo Pemda DIY mungkin unine miliaran. Ngaten nggih. Nek jenengan ora melu si bakul ya abot. Tapi nek jenengan melu si bakul insyaallah wonten pendataane, wonten evaluasine, wonten pengklasterane, terus dinas ki iso melu memberikan afirmasi. Afirmasi niku cara nganune jenengan ditengenke. Oh iki lho produk ini sing tak tengenke untuk pengadaan barang jasa dari pemerintah provinsi. Kinten-kinten ngoten mawon lah. Sing penting napa? Semangat. Niat, komitmen. Terus nek iso saling berkolaborasi, berkoordinasi. Ya. Baik. Terima kasih Pak Turun, Pak Arif. Keren. Jadi makin jelas ya, gitu ya. Karena penyampaiannya beliau santai kayak diceritani aja, Bapak Ibu aja. Tas set bres pokoknya. Langsung. Pokoknya banyak. Pokoknya banyak info masa ya gitu ya. Oke, baik. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Kami akan kembali saat lagi dalam Sarasehan Si Bakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM, menyajikan beragam kerajinan,
menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam Sarasen Si Bakul, masih dari Balai Desa Pengkol, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu yang ada di Ngelipar, Pengkol. Dan saat ini kita mau langsung ngobrol ini dengan teman saya juga, ini Mas Dwi Ardianto. Mas Dwi, halo. Ini seniman, pengusaha, apa? Atau apa? Lebih tepatnya disebut apa, Mas? KTP-nya apa? KTP-nya. Itu lebih baik semua. Oh. Dia seniman juga, pengusaha juga. Oh gitu. Bikin apa, Mas? Kalau sekarang ini yang digeluti itu usaha topeng, Mas. Ini? Ya. Itu? Ya, sama yang ini. Itu boleh dipangku coba? Boleh. Bisa nggak tapi? Tapi susah. Oh susah, kalau susah ya udah. Coba biar deket. Ini bikin kayak gini? Iya. Oh iya. Itu coba dipakai. Kamu aja. Pakainya kayak gini nanti. Oh cuma disunggi gitu? Iya. Oh. Nanti. Oh gitu. Oh iya iya. Jadi selain bikin juga mahir maininnya ya? Iya, pemain juga. Pemain juga. Oke. Oh ini keren sekali. Ini yang sering bikin anak saya nangis loh ini. Nah, sekarang maksudnya kan Pak baru naik-naiknya. Oh gitu. Pengen nangis sekarang pengen nonton. Pengen nonton. Ya, Karena ini baru hit banget ya. Iya baru hit tahun-tahun ini. Ini bikinnya di sini. Di apa? Di rumah. Padukuan. Padukuan Karangsari. Karangsari. Oh Karangsari. Karangsari. Asli produk sini. Asli produk sini. Mahat sendiri gitu? Iya. Oh. Termasuk itu juga wayang-wayang. Oh beda lagi. Yang wayang beda. Oh beda lagi. Oh. Iya, baik. Nah, ini bikin satu topeng ini berapa lama, Mas? Kalau komplit sama pakaian itu sama yang ininya. Sama pakaiannya kan di tempat saya juga ada. Bikin jahit juga. sendiri jahit juga. Sendiri. Oh jadi ini barongsai versi Gunung Kidul gitu? Iya, ini Apa sih? kolaborasi. Kolaborasi sebenarnya. ya. Akulturasi opolah istilahnya gitu. Oh gitu ya. Berapa lama? Kurang lebih ya 3 minggu jadi. Oh 3 minggu. Berarti kalau saya pesen mau buat pitulasan gitu berarti 3 minggu sebelumnya? 3 minggu sebelumnya udah ngabarin. Oh. Udah pesen sebelumnya nanti Berarti pesannya saiki pas pitulas tadi. Iya. Ini harga apa aku? Nah ini biasanya yang pesen orang mana, Mas? Kalau sekarang ini yang paling banyak itu luar pulau. Oh ya? Luar Jawa? Luar Jawa. Oh, di sana juga ada kesenian ini berarti. Nama keseniannya apa sih, Mas? Kalau ini namanya barongan, keseniannya Oh, barongan. Kalau caplokan itu beda lagi? Itu beda nama aja sebenarnya. Tapi hampir mirip. Oh, kalau iya. ini itu masuknya kesenian barongan. Barongan. Jadi, Barong itu ya itunya. Iya. Oke. Pemasarannya gimana, Mas? Kalau sekarang ini pemasarannya lewat Facebook, lewat Shopee kayak gitu. Iya. Pemasarannya lewat media digital. Instagram online. punya nggak? Apa? Pakai lewat IG juga? IG juga ada. Aktif juga. Terus ya. Kalau Pemasarannya temennya lewat itu. karyawan atau yang bantu itu ada berapa? Kalau sekarang paling kakak saya. Oh kakak. Kakak Berdua saya itu. bantu. Kalau pas lagi rame pesanan sekarang paling bantu ngerjain pakaian kayak gitu. Kalau bikin kayak gini tuh bentuknya kayak gini terus atau sesuai pesanan, Mas? Nanti sesuai pesanan, Mas. Oh. Sesuai pesanan yang dari customer. Mau Iya. minta Custom model ada ya? apa, kan Iya. kayak gini kan ada warnanya beda-beda. Iya. Enggak monoton kayak gitu enggak. Iya, Nanti tinggal requestan dari customer, nanti mau minta model kayak apa. Kalau Mas Nanti Dwi, tinggal ini kepikiran nggak? Aku pengen bikin yang cuma ada di Pengkol gitu. Iya. Maksudnya cuma ada di Khas sini itu. sebenarnya Udah nemu belum? ini baru mencari. Nah. Maksudnya nanti
karakter ya. Nanti karakternya sendiri nanti kan sekarang kan belum nemu. Kalau kayak gini kan nanti masih banyak di maksudnya belum ada ciri khasnya. Mungkin kan misalnya pengkol kan pengkol itu ciri khasnya kayak gini. Pengkolnya apa? Menggo-menggoan. Karena saya tadi ke sini menggo. Mengkol ya jalannya ya. Nah, mungkin nanti ini siomnya mengkol gini. Oh gitu ya, karena itu spesial dari pengkol ciri khasnya gitu ya. Perlu dicari karakter-karakter itu untuk. Iya, benar. Oke, ini udah ada yang punya? Ini udah pesanan semua. Oh, barang besok pesanan. nanti Berarti meluncur ke Lampung ini. Oh, ke Lampung. Kalau yang itu juga Lampung semua. Iya. Kalau yang ready stock itu ada nggak? Ready stock sementara selain baru, topeng mungkin apa? Apa ya? Topeng aja cuma tapi belum dicat itu ada satu. Oke. Dijual boleh itu kalau belum. Kalau mau beli boleh. Mentahan gitu ya, apa namanya? Iya, mentahan. Tinggal goreng ya. Mentahan. Kayak Soalnya belum sempat bikin barang ready itu sampai kewalahan sekarang. Oh, gitu. Nggak ada ini rekrutmen gitu. Karena nggak semua bisa ya Mas ya soalnya. Kalau mau rekrutmen sih ada niatan sih ada. Cuma kan belajarnya kan lama. Iya. Memang gitu seniman ya maksudnya ya. Karena ini yang ngerjakan harus Mas sendiri. Suka dulu. Harus suka kayak gini. Ibaratnya dia pelaku seni, emang dia suka seni. Nanti belajar mudah. Oke, nah ini kan pemasarannya lewat digital gitu. Mungkin bisa disampaikan kiat-kiatnya kepada Bapak dan Ibu semuanya supaya juga ikut go nasional atau go internasional. Ini kalau untuk pemasaran media digital sekarang kan zamannya anak milenial ya. Anak milenial ya. Betul. Pasti semua orang memakai gadget, HP. Gadget ya. Pasti di situ ada aplikasi Facebook, Shopee, WhatsApp kan pasti ada. Nah, kita produk kita tinggal foto aja, tinggal foto-foto. Di foto ya. Nah, nanti kita tinggal upload. Nanti di Facebook kan pasti ada yang namanya grup. Facebook kan macam-macam. Melingkup luas kalau gini maksudnya apa? Grup apa ini? Apanya? Jual beli Gunung Kidul gitu atau? Jual beli barongan gitu nanti ada di Facebook itu nanti ada di sana. Nanti kan kalau di Facebook kan nanti banyak grupnya kan banyak. Kita tinggal memilih aja masuk grup sini kan kayak gitu. Nanti kita tinggal iklanin kayak gitu. Kita tinggal nunggu. Oke. Kalau di Facebook kan juga ada itu loh. Marketplace. Iya, ada marketplace-nya ya. Marketplace. Nah, kan kita tinggal ngupload aja. Kita tinggal nunggu dari customer kan lewat info kan nanti bisa kayak gitu. Nah, ini kan sudah ada si Bakol nanti mungkin bisa kerjasama kayak gini kan keren banget Pak dipajang di bandara ya Pak. Di Nia itu kan bisa ya Pak. Masuk ya. Karena kan kebanyakan kan pasti kuliner lah, kemudian craft. Kan kerajinannya kan kalau yang seperti ini bisa ya Pak di Sibakul. Jadi beda. Icon ibaratnya icon sini itu icon seni gitu loh. Iya, oke. Sebagai pengembangan salah satu bentuk pengembangan. Gimana Pak Arif? Masuk Sibakul. Kemudian nanti oleh dinas kan dikurasi, diklasifikasi, di klaster-klaster begitu. Siapa tahu punya peluang-peluang tertentu yang nanti dinas bisa memberikan. Kalau saya sih pengennya ada karakternya misalnya dadak meraknya itu apa namanya? Nah itu kan ada. Sebenarnya kalau kayak gini tuh kreasinya itu banyak. Cuma kan sekarang saya fokusnya kan baru mengerjakan pesanan ya. Jadi kalau mau kreasi yang lain berkreasi masih belum ada waktu ya? Cuma ada angen-angen sih ada. Cuma yang mengerjakan itu waktunya yang belum ada ya. Oke. Kalau Mas Dwi itu asli sini. Asli sini. Panggil Korea ya. Tadi aku mau manggil opa gitu nggak enak ya. Masa wong kene. Asli sini. Tapi keren juga loh itu bisa dijadikan iklan itu orang Korea bikin barongan loh seru ya. Wong Korea kesurupan kan ya apik tinggal untuk branding kata Pak Agus. Oke, baik. Ada mungkin yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu di sini karena yang pasti pemasaran untuk digital tidak hanya untuk barongan ya. Segala macam bisa ya. Bisa dimanfaat. Kalau pesannya buat masyarakat khususnya di warga Pengkol ini intinya jangan males. Nah, kayak gitu ya. Nah, tetap semangat menjaga produk kualitas itu nomor 1 yang pertama. Yang setelah itu kejujuran. Yang jelas itu kejujuran. Harus jujur. Jujur maksudnya gimana ini biar lebih jelas? Kalau bicara di penjualan online ya. Maksudnya kita harus jujur. Sing neng online sama yang aslinya itu jangan mengecewakan. Jangan beda, harus sama. Misalkan fotonya ini
nanti kok datangnya gini, nah Iya. itu jangan sampai kayak gitu. Jujur di Itu media hal yang, online. Oke, baik. Terima kasih Mas Dwi. Iya. Nah, ini kita tinggal punya waktu 3 menit tadi sesuai di kode. Kita ke Pak Agus dulu deh. Pak Agus, apa yang bisa dirangkum dari apa obrolan kita hari ini untuk Bapak dan Ibu? Kata kuncinya ini pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UKM menawarkan upaya untuk ibu bapak naik kelas. Ya. Sudah ada potensi di desa atau di kelurahan Bengkol. Ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan. Kami ada layanan di depan, silahkan dimanfaatkan. Step-stepnya saya pikir tadi dengan hayat Pak Lurah sudah bertahap. Ya. Ada pengelompokan, bukan pengelompokan, dalam artian pedukuhan, potensinya ada tertentu. Kemudian dari pelaku usaha juga melakukan sendiri tadi. Kelompok sablon, Iya. ada kuliner, Betul. ada kerajinan seni. Dan khusus catatan kerajinan seni, Sibakul relatif belum ada Pak Arif. Jadi mungkin nanti dikurasi, masuk di sana, kerajinan seni kenapa tidak? Iya. Iya. Tinggal daftar mitra terus masukkan di kurasi sana. Ya kita pencoba lah supaya pasar itu lebih luas kan. Ya. Nanti ada permintaan dan lain sebagainya. Sekali lagi ketika sudah berkolaborasi, kata kuncinya saat ini itu bukan bersaing Bu Pak. Lebih besar adalah berkolaborasi. Yap. Kalau bersaing itu saling melahkan. Saya menang, kamu kalah. Kan gitu. Kalau kolaborasi ayo bareng-bareng. Menguatkan semua menjadi besar. Kata kuncinya seperti itu dan Sibakul harapannya juga seperti itu. Mana yang mempunyai kemampuan di satu sisi, Mas Pur tadi punya kemampuan di foto produk dan lain sebagainya. Kenapa tidak bareng-bareng? Berjejaring juga yang sudah ada kelompok kuliner dan lain sebagainya. Itu suatu yang besar sekali potensinya. Misalnya kemasan makanan, ada foto produknya di sampul, di sablon dan lain sebagainya. Iya. Itu juga bagian dari seni juga dan itu mempositioningkan produk setempat. Kalau saya melihat di sana betulnya sablonnya sudah sangat bagus itu. Kualitasnya Sudah ya. bisa mewakili dan Iya. bisa menjual. Yap. Artinya ini semua potensi yang bisa dimanfaatkan. Berharap kami mitra dengan dulu Pak Arif Komisi B, tapi apapun walaupun Pak Arif sudah pindah, DPR itu kan mitra. Kami selalu bersama-sama ketika nanti rancangan kegiatan program ataupun kegiatan apapun, ini sudah awalan momentum untuk ke depan bisa berkembang khususnya di Kelurahan Bengkol. Oke. Saya kira itu Mbak Ya, terima Riri, kasih. Pak Arif, Pak Ye. Agus, Mas Dwi. Ya, terima Terima kasih kasih, Pak Agus. luar biasa. Mungkin Mas besok bisa bikin hiasan dinding yang kayak begini. Ya kan kecil-kecil ya bisa ya? Diternakkan Mbak, dari kecil-kecil. Malah konternak. Tapi yang jelas habis ini daftar semua ya Bu. Ya, oke. Ketemu Sudah sama Mas ada Dimas sama Mas Mbak Dimas, Atika. Mbak Atika nanti Oke. tinggal ke situ. Pokoknya nek ora dong pasrah bongkoan karo Mas Dimas Ya. ya. Pokoknya beliau Dibantu. itu penolong semua orang itu. Khususnya UMKM. Aku ra iso HP, aku ra iso. Nah, nanti bilang aja sama Mas Ya. Dimas. Pokoknya silahkan Oke, beres. nanti langsung Ya. daftar habis ini. Oke, baik. Terima kasih semuanya dan kita harus pamit. Pemirsa yang di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan kami kurang lebih 60 menit tadi ya. Mudah-mudahan banyak informasi juga yang didapat. Kalaupun kami belum, teman-teman dari Dinas Koperasi, dari anggota Dewan belum datang ke tempat Anda, insya Allah ini masih ada beberapa tempat ya. Siapa tahu di tempat Anda nanti yang akan ditamuin gitu. Baik, kita harus pamit terlebih dahulu dan sebelumnya kita pengen yel-yel dari Bapak dan Ibu. Langsung UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. hebat Jogja Istimewa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yen sira nyanggemi nota kama suci